Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita akan bedah tuntas materi yang sudah Anda berikan. Fokus kita kali ini ada di bab 2, medium, pesan, dan misinformasi. Misinya cukup besar ya, mencoba mengerti kenapa internet yang tadinya dijanjikan sebagai sumber pengetahuan tanpa batas, kok malah jadi pemicu apa yang penulisnya sebut pandemi omong kosong. Tepat sekali. Dan kita akan coba telusuri jejaknya, gimana cara kita menyampaikan informasi, mulai dari mesin cetak, sampai lini masa media sosial kita, ternyata ikut mengubah isi pesannya itu sendiri. Ini kan memunculkan satu pertanyaan besar yang relevan banget buat kita semua sekarang. Di tengah lautan informasi yang super berisik ini, gimana caranya kita bisa misahin mana fakta, mana fiksi, dan mana kebohongan yang memang disengaja? Mari kita coba urai benang kusutnya. Oke, mari kita mulai dari agak jauh ke belakang ya. Ternyata keresahan soal teknologi informasi baru ini bukan hal baru loh. Jauh sebelum ada internet, materi Anda menyebut seorang cendekiawan, Filippo de Strata namanya. Iya, saya baca itu. Dia sudah cemas setengah mati dengan adanya mesin cetak. Takutnya, buku-buku murahan bakal membanjiri pasar, dan karya-karya picisan kayak Ovid gitu bakal menggeser Alkitab. Lucu ya, rasanya setiap ada terobosan teknologi, selalu ada yang teriak, "Wah, ini akhir dari peradaban." Dan pola itu berulang terus kan? Sumber Anda lalu lompat ke era TV dan mengutip pemikir media Neil Postman. Menurut Postman, bahaya terbesar di masanya itu bukan sensor, bukan larangan, tapi sesuatu yang dia sebut infotainment. Infotainment, informasi yang dibungkus hiburan. Betul. Menurutnya ini adalah bentuk disinformasi yang lebih halus. Kita dibuat sibuk dan terhibur sama hal-hal sepele, sampai kita nggak punya energi atau waktu lagi buat mikirin isu yang benar-benar penting. Jadi kita kenyang hiburan, tapi lapar pemahaman. Oke, itu TV. Saya bisa lihat gimana TV mengubah permainan. Tapi internet, wah ini kan levelnya beda banget ya. Apa yang terjadi ketika biaya untuk nerbitin sesuatu itu tiba-tiba jadi nol? Semua orang bisa punya mesin cetaknya sendiri di kantong. Nah, itu dia titik baliknya. Kita masuk ke era yang digambarkan seperti adegan di film Fantasia yang Sorcerer's Apprentice itu. Oh, yang Mickey Mouse dengan sapu-sapu ajaib itu ya? Tepat. Saat Mickey menyihir sapu untuk membantunya ambil air, tapi akhirnya dia malah kewalahan karena sapu-sapu itu nggak bisa berhenti dan malah bikin banjir. Itulah kita sekarang. Tenggelam dalam banjir konten. Dulu, biaya cetak yang mahal itu berfungsi sebagai, filter alami lah. Maksudnya? Nggak sembarang orang bisa nerbitin buku atau koran. Harus ada modal, ada editor, ada proses seleksi. Sekarang filter itu lenyap. Jadi setiap suara, entah itu dari ilmuwan pemenang Nobel, atau dari akun anonim penyebar teori konspirasi, Semuanya berdiri di panggung yang sama dan bersaing untuk dapat perhatian kita. dan dalam pertarungan itu, Kebenaran yang seringkali rumit, bernuansa, dan kadang jujur aja membosankan, seringkali kalah telat melawan kebohongan yang sederhana, emosional, dan sensasional. hilangnya filter itu berarti semua orang jadi berebut perhatian kan? Nah, disinilah kita masuk ke apa yang di materi Anda disebut perlombaan senjata untuk mendapatkan klik. Dan senjata utamanya adalah judul berita. Benar sekali, judul jadi segalanya. Kenapa? Karena seringkali cuma itu yang dibaca orang sebelum mereka nge-share. Ini memicu taktik yang disebut judul referensi ke depan. Contohnya gimana tuh? Contohnya seperti 1/5 dari profesi ini memiliki masalah minum yang serius. Perhatian deh, judul itu sengaja nggak ngasih tahu Anda profesi apa. Rasa penasaran Anda dipancing habis-habisan biar mau nggak mau Anda klik. Cuma buat memuaskan rasa ingin tahu itu. Tapi rasanya aneh kan? Oke, itu trik marketing buat dapat klik. Tapi beberapa berita palsu yang beredar itu kan jelas-jelas nggak masuk akal. Logikanya nggak nyambung sama sekali. Kenapa orang mau membagikannya? Tujuannya apa sih? Nah, disitulah letak salah paham kita selama ini. Kita menganggap tujuan berbagi berita itu untuk menginformasikan. Tapi seorang profesor MIT bernama Judith Donath yang dikutip di materi Anda menawarkan perspektif yang beda banget. Menurutnya, tujuan utamanya seringkali bukan untuk meyakinkan. Ini lebih seperti mengibarkan bendera. Mengibarkan bendera. Maksudnya gimana tuh? Saat seseorang membagikan cerita paling liar sekalipun tentang seorang politisi lawan, mereka sebenarnya sedang berteriak kepada dunia, "Saya bagian dari tim ini, saya di pihak ini."
Ini adalah sinyal kesukuan, sebuah penegasan identitas, bukan penyampaian fakta. Jadi semakin nggak masuk akal beritanya? Semakin kuat sinyal kesepiaan yang mereka kirimkan ke suku mereka. Tunggu dulu. Jadi Anda mau bilang kalau orang-orang itu sebenarnya nggak peduli ceritanya benar atau enggak, selama itu bisa menyerang lawan dan memperkuat identitas kelompok mereka. Itu kedengarannya sangat sinis. Mungkin terdengar sinis, tapi itulah argumennya. Ini seperti bilang, saya saking komitnya sama pihak saya, sampai saya rela menangguhkan akal sehat saya untuk cerita paling mustahil sekalipun, asal itu mendukung perjuangan kami. Dan mesin yang membuat semua ini berputar semakin kencang adalah? Algoritma media sosial. Tentu saja. Iya, sang dalang di balik layar. Penting buat diingatkan, kalau algoritma ini nggak dirancang buat bikin kita lebih pintar atau lebih terinformasi, mereka cuma punya satu tujuan, bikin kita terus aktif di platform, terus menggulir layar. Mereka nggak peduli kita belajar apa, yang penting kita nggak pergi kemana-mana. Dan skala operasinya itu benar-benar di luar nalar. Materi Anda ngambil contoh YouTube. Dengan miliaran video yang ditonton setiap hari, algoritma mereka bisa mempelajari psikologi manusia dalam sehari lebih banyak daripada yang bisa dipelajari seorang peneliti akademis seumur hidupnya. Mereka tahu persis tombol mana yang harus ditekan, video apa yang harus disodorkan selanjutnya biar Anda terus nonton, lagi dan lagi. Dan terus menonton atau terus mengklik ini, yang tadinya terasa sepele, kayak cuma buang-buang waktu nonton video kucing, ternyata punya konsekuensi yang sangat nyata dan bahkan berbahaya di dunia nyata, kan? Tahap berbahaya, karena outlet berita pertama yang melaporkan sebuah cerita biasanya akan dapat sebagian besar lalu lintas web, tekanannya jadi luar biasa besar. Banyak yang akhirnya mengorbankan proses verifikasi dan pengecekan fakta cuma demi kecepatan. Logikanya jadi kebalik. Lebih baik jadi yang pertama dan salah daripada jadi yang kedua tapi benar. Karena pemasang iklan kan cuma bayar untuk klik pertama. Apa saja contoh dampak nyata yang dibahas di materi Anda? Ada yang skalanya kecil dan cuma mengganggu, misalnya berita satir yang entah gimana dianggap serius sama sebagian orang, yang nyebutin Taylor Swift pacaran sama Senator Joseph McCarthy. Padahal McCarthy kan sudah meninggal 42 tahun sebelum Swift lahir. Tepat. Konyol, tapi dunia nggak kiamat karenanya. Tapi ada contoh lain yang jauh lebih tragis. Seperti yang terjadi di India dengan WhatsApp itu ya? Betul. Di India, rumor palsu yang menyebar lewat WhatsApp tentang sekelompok penculik anak itu memicu histeria massa. Akibatnya, banyak orang nggak bersalah yang kebetulan ada di tempat yang salah dan waktu yang salah, dikeronyok dan dipukuli sampai tewas oleh warga yang panik. Pesan-pesan itu nyebar begitu cepat dan meyakinkan sampai-sampai WhatsApp harus turun tangan membatasi berapa kali sebuah pesan bisa diteruskan. Dari yang tadinya 250 kali, jadi cuma 5 kali. Itu nunjukin betapa masifnya penyebaran itu. Dan ada juga kasus yang hampir memicu konflik internasional kan, Ya. yang soal Pakistan dan Israel itu. Oh, yang itu lebih gila lagi. Ada berita palsu yang mengklaim Menteri Pertahanan Israel mengancam akan menghancurkan Pakistan dengan serangan nuklir. Menteri Pertahanan Pakistan yang asli membaca berita palsu itu dan merespons dengan ancaman nuklir balasan di Twitter. Sebentar, ini gila sih. Jadi kita nyaris mengalami perang nuklir karena seseorang nggak memeriksa sumber beritanya di Twitter. Itu benar-benar bikin merinding, sulit dipercaya. Sangat. Itu menunjukkan betapa tipisnya batas antara dunia digital dan konsekuensi geopolitik di dunia nyata. Dua negara berkekuatan nuklir ada di ambang konflik gara-gara sebuah artikel berita palsu yang ditulis dengan tata bahasa yang buruk. Melihat kasus-kasus ini, sepertinya tujuannya bukan cuma menipu orang dengan satu kebohongan ya. Rasanya ada strategi yang lebih besar di baliknya. Anda menangkap poin pentingnya. Materi Anda menyebut ini strategi selang pemadam atau fire hose strategy dalam propaganda modern. Coba bayangkan, ini bukan seperti penembak jitu yang mengincar target dengan satu peluru kebohongan yang presisi. Tapi lebih seperti, Menyalakan semua selang pemadam kebakaran di kota secara bersamaan? Tepat sekali. Itulah kenapa disebut strategi selang pemadam. Tujuannya bukan agar Anda percaya pada satu kebohongan spesifik. Tujuannya adalah membuat Anda basah kuyup, kebingungan, dan kelelahan oleh begitu banyak informasi dan narasi yang saling bertentangan. Sampai Anda akhirnya bilang, sudahlah saya nyerah, nggak ada yang bisa dipercaya lagi. Dan di saat itulah, saat sinisme dan apatisme merajalela, mereka menang. dan untuk menjalankan strategi selang pemadam ini, mereka butuh pasukan. Ini membawa kita ke bagian soal pemalsu baru kan? Betul.
Kalau kita hubungkan ini ke gambaran yang lebih besar, kita lihat ada pergeseran. Dulu, yang dipalsukan itu uang. Sekarang yang dipalsukan itu identitas dan informasi. Tentu ada akun bot otomatis, tapi yang paling berpengaruh, menurut sumber Anda, adalah akun yang dijalankan oleh manusia sungguhan yang menyamar jadi orang lain. Jadi bukan robot? Bukan, mereka bangun kepercayaan dalam sebuah komunitas online, lalu pelan-pelan menyuntikkan disinformasi melalui jaringan kontak yang sudah mereka bangun. Dan teknologinya makin canggih kan? Saya baca di materi Anda soal AI yang bisa menciptakan gambar wajah manusia yang sangat realistis. Padahal orang di foto itu bahkan nggak pernah ada. Iya, itu lompatan teknologi yang cukup mengkhawatirkan. Wajah-wajah buatan AI ini bisa dipakai buat bikin profil media sosial palsu yang terlihat sangat otentik, lengkap dengan foto profil yang meyakinkan. Sumber Anda bahkan nyebutin situs bernama whichfaceisreal.com. Semacam permainan buat melatih mata kita bedain mana wajah asli, mana wajah buatan komputer. Dan harus diakui, itu makin susah dilakukan. Oke, situasinya kelihatan cukup suram. Kita dibanjiri informasi, dimanipulasi algoritma, dan dikepung pemalsu yang makin canggih. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Apa ada jalan keluarnya? Ini seperti perlombaan senjata tanpa akhir antara pembuat hoaks dan para pendeteksinya. Sayangnya, para pendeteksi kemungkinan besar akan selalu tertinggal. Karena teknologi untuk memalsukan sesuatu biasanya berkembang lebih cepat daripada teknologi untuk mendeteksinya. Pendekatan kedua, regulasi dari pemerintah. Ini sepertinya solusi yang paling jelas ya, tapi juga paling problematis ya. Tepat. Ini rumit banget karena langsung bersinggungan dengan isu kebebasan berbicara. Siapa yang berhak jadi wasit dan menentukan apa itu berita palsu? Kalau kekuasaan itu dikasih ke pemerintah, ada resiko besar itu bisa disalahgunakan untuk membungkam kritik atau suara-suara oposisi. Ini pedang bermata dua yang sangat tajam. Lalu apa pendekatan ketiga? Pendekatan ketiga yang disebut penulisnya sebagai yang paling kuat dan berkelanjutan adalah pendidikan. Intinya, kalau kita nggak bisa membendung banjir informasi, ya kita harus ngajarin semua orang cara berenang. Kalau kita bisa mendidik masyarakat secara luas tentang literasi media dan cara berpikir kritis, masalah ini bisa diatasi dari bawah ke atas. Jadi bukan dengan memblokir informasi, tapi dengan membekali setiap individu dengan perangkat mental untuk mengevaluasi sendiri informasi yang mereka terima. Semacam sistem kekebalan tubuh kolektif terhadap misinformasi gitu ya. Tepat sekali. Ini bukan solusi cepat, tapi ini adalah pertahanan jangka panjang yang paling menjanjikan. Ini tentang mengubah konsumen informasi yang pasif menjadi evaluator informasi yang aktif dan skeptis. Jadi kalau kita rangkum, kita sudah melihat bagaimana perjalanan informasi dari ketakutan akan mesin cetak hingga kekacauan algoritma telah membentuk dunia kita secara fundamental. Teknologi tidak hanya mengubah apa yang kita ketahui, tapi juga bagaimana kita mengetahuinya, bagaimana kita merasa, dan bagaimana kita berinteraksi satu sama lain. Ini bukan lagi sekedar masalah teknis, tapi sudah jadi tantangan mendasar bagi cara kita hidup bermasyarakat. Dan ini menyisakan satu pemikiran penutup untuk Anda renungkan. Materi Anda membahas panjang lebar tentang gimana algoritma media sosial mempersonalisasi feed berita kita, menunjukkan pada kita apa yang mereka pikir ingin kita lihat. Tapi cara kerja algoritma ini pada dasarnya adalah sebuah kotak hitam, tersembunyi dari pandangan publik, rahasia perusahaan. Jadi pertanyaannya adalah, jika informasi yang Anda lihat setiap hari dikurasi oleh sebuah proses otomatis dan rahasia yang tujuannya bukan untuk memperluas pemahaman Anda, melainkan untuk memaksimalkan keterlibatan Anda, apakah Anda benar-benar bebas dalam membentuk opini Anda sendiri? Atau Anda sebenarnya hanya sedang mengikuti sebuah naskah yang telah dituliskan untuk Anda oleh mesin?